Tidak satupun orang yang senang jika diganggu saat sedang bekerja. Apalagi yang mengganggu adalah makhluk halus. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala kejadian gangguan makhluk gaib yang terekam kamera. Jika kamu cukup bernyali, silakan lanjutkan video ini. Hei. Astagfirullah. Mari kita mulai dengan kejadian aneh yang sempat viral di Instagram ini. Ketika seorang penjaga gudang pabrik sepatu diganggu makhluk tak kasat mata. Terlihat cukup jelas dari rekaman CCTV saat pria ini sedang merapikan dan menyusun barang di rak di sebuah gudang. Awalnya, ia menoleh kaget melihat roda kereta pengangkut barang yang ada di belakangnya itu berjalan sendiri. Lalu tiba-tiba, barang yang telah ia susun di depannya jatuh berantakan dari rak yang membuatnya semakin kebingungan. Tak sampai di situ, di tengah kebingungannya, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Seolah-olah ada yang menariknya hingga terseret di lantai gudang itu. Mari kita lihat bersama videonya. Terima kasih guys, kejap lagi kita akan stream Like Switch daripada Charlie Puth, era music hit terkini. Selanjutnya, ada seorang penyiar radio asal Malaysia bernama Fazik Mukhris yang tiba-tiba mendapat telepon misterius dan seram dari seorang perempuan yang awalnya terdengar seperti ingin meminta tolong. Hah? Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Saat itu, Fazik Mukhris sedang live streaming TikTok sambil bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 10 malam pada hari Sabtu, 11 Maret 2023 lalu. Tiba-tiba, ia mendapat penelpon yang berkata ingin mencurahkan perasaannya tentang cerita di tahun 1992 ketika hari raya. Dan dia masih berusia 23 tahun dan bernama Nida. Beginilah momennya. Nama saya. Nama awak apa? Nama saya Nida. Nida, awak okey ke Nida? Nida. Ha? Hello. Saya Hello. nak cerita tentang luahan perasaan boleh ke? Luahkan perasaan? Luahkan perasaan apa tu? Okay, sebenarnya saya nak cerita tentang Dah saya. rekod lah. Pengalaman saya pada tahun 1992, masa tu umur saya 23 tahun. Jadi, Rekod. saya pernah lawan cakap mak ayah saya sebab masa tu nak dekat raya. Okey. Jadi masa nak dekat raya tu, dia orang kata jangan keluar sebab masa tu ramai orang, bahaya. Lagipun memang tengah kan masa tu. Okey. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah beg untuk mak saya. Faham. Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebab beli hadiah dia. Faham. Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung keliling beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya bersedih sangat masa tu gulung keliling cari beg yang mak saya suka tu. Faham. Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam dari sekolah ke kiri ke kanan macam tu. Faham. Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan. Tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu saya masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi saya tangga. Jadi saya kikir kepada saya ambil beg mak saya tu. Saya campak kat luar. Saya bukan beg mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong pada cikgu. Dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat fikir itu kat mak saya.
Kita sempat keluar dari kita tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Kita sempat keluar dari kita. Sudah kau pasti. Kamu tadi apa sih? Sekejap, saya tak faham. Dekat saya. Zin. Weh Zin. Astagfirullahaladzim. Aku tak lawak lu Zin. Sekejap. Astagfirullahaladzim. Berikutnya ada kejadian yang menimpa seseorang penjaga keamanan dan terekam CCTV yang sedang menyambut pasien yang datang dini hari. Namun ternyata itu adalah pasien hantu yang telah meninggal sehari sebelumnya. Peristiwa yang membuat merinding ini terjadi di Sanatorium Vinoceto di Buenos Aires, Argentina. Sangat jelas, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun saat pintu sempat terbuka dan tertutup secara otomatis, sang satpam rumah sakit itu terlihat berdiri dari kursinya sambil memegang clipboard di tangan untuk membiarkan seseorang masuk. Lalu ia tampak menyapa seorang pasien yang hanya bisa dilihat olehnya, mencatat sesuatu dan mengarahkannya ke kantor dokter. Meski tidak terlihat ada siapa-siapa di sana. Kemudian ia terlihat membiarkan pasien tak kasat mata itu masuk ke lobi sebelum menutup area itu lagi. Lebih anehnya lagi, sang satpam ini terlihat sempat mengobrol dengan pengunjung itu. Bahkan menawarkan kursi roda sebelum memutuskan untuk pergi ke kantor dokter dengan berjalan kaki. Setelah kejadian ini viral, sang satpam mengaku bahwa ia sempat heran sebenarnya saat pasien perempuan tua itu datang dan berkata bahwa ia ada janji bertemu pukul 3:36 pagi di tanggal 11 November 2022. Dan setelah dicari tahu, ternyata pasien dengan nama yang ia catat telah meninggal sehari sebelum kejadian yang ia alami itu. Serem banget ya. Mirip dengan apa yang dialami satpam kompleks ini. Dalam rekaman CCTV, ia melihat seorang pria terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Karena heran, satpam yang sedang berjaga di pos mengamati kejadian itu segera menelponnya. Pria itu berkata bahwa ia sedang berbicara dengan penghuni rumah nomor 125 saat sang satpam bertanya dengan siapa ia mengobrol. Awalnya pria itu sangat yakin sosok yang bersamanya adalah manusia. Satpam pun berkata bahwa penghuni nomor 125 sudah meninggal dunia sekitar 20 hari yang lalu. Pria itu pun bingung kalau penghuni 125 itu sudah meninggal, terus dia sedang ngobrol sama siapa. Sang satpam pun kembali menjawab bahwa pria itu sedang bicara sendiri, tidak ada satupun orang di depannya. Mendengar pernyataan sang satpam, pria ini sempat terdiam sambil melihat sekitar tempat ia berdiri yang terlihat gelap itu. Hingga akhirnya ia menyadari ada yang tidak beres. Pria itu pun segera lari terbirit-birit hingga nyaris terjatuh. Seperti ini videonya. ¿Qué hizo? ¿Era el chico que está hablando ahí? Sí, ¿con quién está hablando ahí luego usted? Una propietaria de la casa 125. Marica, la propietaria de la casa 125 falleció hace como unos 20 días, marica. No, ¿cómo así? ¿Qué me está diciendo? Sí, no, usted está hablando ahí solo, marica. Lo estoy viendo aquí por la cámara, usted está hablando ahí solo. Uy, no, ¿cómo mierda, loco? Next, ada video yang mungkin bakal bikin kamu jadi ikutan takut lembur di kantor sendirian. Karena video ini memperlihatkan seorang karyawan yang sedang lembur dan menjadi korban gangguan makhluk halus. Makhluk halus ini memang tidak menampakkan dirinya. Namun, keberadaannya cukup jelas lewat barang-barang yang ia gerakkan dan berada di sekitarnya dan amat mengganggu. Awalnya pria ini tertidur di kursinya. Namun, ia terbangun saat mendengar suara ketukan dari luar
dan bunyi telepon yang berdering. Ia sempat mengangkat telepon itu, namun tidak mendengar suara apapun. Ia kemudian lanjut menyelesaikan tugasnya. Saat sedang fokus bekerja, tampak sebuah bayangan aneh di atas kepalanya. Namun hilang tak lama kemudian. Selang beberapa menit, kursi di sebelah kanannya berputar dengan sendirinya dan membuatnya menoleh keheranan. Tapi ia tetap fokus kembali bekerja. Tiba-tiba gangguan lain pun muncul. Botol minum yang berada di meja depannya tiba-tiba jatuh. Saat itu ia mulai berdiri untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat ia kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba kursi yang berukuran cukup besar di dekatnya jatuh seperti sedang dibanting seseorang. Melihat kejadian itu, pria ini pun segera meninggalkan ruang kantornya sambil berlari. Nah, buat kamu yang punya cerita misteri ataupun horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya.